Baik, puji syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, limpah rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini secara online melalui via Zoom meeting. Uh, Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu dari teman-teman semua untuk menghadiri perkuliahan kita yaitu kewirausahaan biologi. Ya, adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai komponen-komponen bisnis dalam kewirausahaan biologi. Uh, yang kami hormati itu sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Siska Alicia Parma SPDM Biomed. Baik, sebelum kami masuk kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 3 itu berjumlah 8 orang anggota. Yang pertama itu saya sendiri selaku moderator Zulfadilah dengan NIM 2032104 06. Selanjutnya itu ada Afifah Membruka Aulia, Anissa Fitri Humairah, Anissa Mardaniah, Muftia Nadra, Najib Rahman Gumanti, Kuratul Aini, Sulfi Ayunda. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Afifah. Kepada Afifah, disilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Zulfadila selaku moderator. Baiklah, sesuai dengan judul materi perkuliahan kita hari ini, yaitu komponen-komponen bisnis. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, nah pada slide berikut ini sudah tampil yaitunya roadmap dari komponen-komponen bisnis tersebut. Nah, roadmap ini menunjukkan perjalanan bisnis yang dimulai dari titik awal atau start here. Ya, kalau di layar itu dia berwarna merah ya. Kemudian akan melalui beberapa komponen penting, yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada administrasi bisnis, kemudian produk, dan yang terakhir itu ada pasar. Nah, roadmap ini menggambarkan bahwa sebelum bisnis bisa mencapai pasar, harus melewati tahap administrasi yang baik, kemudian juga harus menghasilkan produk yang layak. Nah, untuk submateri berikutnya adalah komponen-komponen bisnis. Nah, dalam dunia kewirausahaan, keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengelolaan komponen-komponen utama. Nah, ada tiga komponen penting utama yang harus diperhatikan agar usaha bisa berjalan dan juga berkelanjutan. Nah, ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama ada administrasi bisnis, kemudian produk, dan juga pasar. Nah, dalam hal administrasi bisnis ini, pengelolaan organisasi, kemudian sumber daya, dan operasional itu sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian pada bagian produk, nah di sini dimaksudkan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan itu yakni sebagai nilai jual utama. Nah, yang terakhir itunya pasar. Nah, di mana pasar ini merupakan target konsumen yang menjadi sasaran distribusi dari produk yang telah dihasilkan. Nah, untuk materi yang berikutnya ada administrasi bisnis, di mana dari segi definisi, administrasi bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan organisasi, kemudian sumber daya, dan juga proses operasional agar bisnis berjalan dengan efektif dan juga efisien. Nah, kemudian manfaat administrasi bisnis yang baik. Yang pertama itu dapat membantu meningkatkan produktivitas, kemudian juga mengurangi risiko kesehatan, dan tidak terlupa yaitu dapat mendukung pengambilan keputusan dengan tepat. Nah, administrasi bisnis bisa dianggap sebagai fondasi utama karena tanpa tata kelola yang baik, kemudian produk dan pasar tidak akan bisa dikelola secara maksimal atau juga dengan pengelolaan yang baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri satu yaitu Afifah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang kedua sebagai pemateri kedua yaitu Sylvia Yunda. Kepada Yunda disilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan masuk ke materi dari pemateri pertama, yaitu mengenai ruang lingkup administrasi bisnis. Pertama itu ada manajemen sumber daya manusia.
Antara lain itu ada rekrutmen, pelatihan, dan juga pengembangan karyawan. Yang kedua itu ada administrasi perkantoran, yaitu melingkup dengan pengasipan, surat menyurat, dan juga manajemen dokumen. Selanjutnya yaitu ada manajemen keuangan. Di sini itu ada pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian anggaran. Yang terakhir itu ada pengelolaan operasional, melingkup mengenai perencanaan, perorganisasian, serta evaluasi kegiatan harian. Next, Dila. Ruang lingkup organisasi juga terbagi atas beberapa, itu pertama ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, di mana mengatur proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan, serta menyusun struktur organisasi seperti job deskripsi, serta evaluasi kinerja. Contohnya yaitu perusahaan retail membuat jadwal shift karyawan agar pelayanan toko tetap berjalan optimal. Yang kedua itu ada manajemen keuangan, meliputi yaitu pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian anggaran. Kemudian juga membantu menentukan strategi investasi permodalan dan perhitungan laba rugi. Kemudian contohnya yaitu UMKM makanan mencatat pemasukan harian dan biaya operasional untuk mengetahui keuntungan bersih. Next, Dila. Yang ketiga itu ada administrasi perkantoran, menyediakan layanan surat menyurat, arsip dokumen, dan juga pengelolaan data serta sistem informasi bisnis. Contohnya yaitu startup teknologi menggunakan aplikasi manajemen proyek, misalnya itu Trello atau Asana, untuk mengatur tugas tim. Yang keempat itu ada pengelolaan operasional, itu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan produksi maupun layanan, meliputi penyediaan bahan baku, pengendalian kualitas, hingga pengiriman produk ke konsumen. Contohnya yaitu pabrik minuman melakukan quality control sebelum produk dipasarkan. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sylvia Ayunda sebagai materi ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Mardania kepada Ica, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, itu fungsi administrasi bisnis. Yang pertama itu ada planning, itu atau perencanaan, di mana merupakan tahap awal dalam administrasi bisnis yang berfungsi menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target organisasi. Nah, dengan adanya planning tersebut, perusahaan dapat meminimalisir risiko, mengantisipasi hambatan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Nah, fungsi selanjutnya ada organizing, yaitu merupakan suatu proses menyusun dan membagi tugas, tanggung jawab, serta wewenang kepada individu atau tim dalam organisasi. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan struktur kerja yang jelas sehingga setiap orang tahu perannya dan bisa bekerja secara terkoordinasi. Nah, fungsi yang ketiga itu ada directing atau pengarahan, di mana merupakan suatu fungsi yang berhubungan dengan mengarahkan, membimbing, serta memotivasi karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, dalam tahap ini, pemimpin berperan penting dalam memberikan instruksi, arahan, serta memastikan semua pihak bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Fungsi selanjutnya itu ada controlling atau pengendalian, yang merupakan fungsi administrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Nah, proses ini meliputi evaluasi hasil kerja, membandingkan dengan target, serta melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan. Nah, dengan pengendalian atau pengawasan ini, perusahaan dapat menjaga kualitas, efisiensi, dan efektivitas kerja. Fungsi yang terakhir itu result atau hasil, merupakan suatu pencapaian akhir dari seluruh proses administrasi bisnis
Nah, hasil ini dapat berupa keuntungan atau profit, peningkatan kualitas produk atau jasa, kepuasan pelanggan, maupun pertumbuhan organisasi. Nah, fungsi result menjadi ukuran keberhasilan dari perencanaan, pengarahan, dan pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya. Next. Nah, peran administrasi bisnis dalam kewirausahaan, yang pertama menjamin kelancaran operasional usaha, yang kedua menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan, yang ketiga mencegah penyalahgunaan sumber daya, yang keempat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, dan berbagai peran administrasi bisnis dalam kewirausahaan lainnya. Next. Selanjutnya, produk, di mana produk merupakan suatu hasil dari proses produksi yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dapat berupa barang maupun jasa. Nah, keberhasilan suatu bisnis sangat bergantung pada kualitas dan nilai tambah produk yang ditawarkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri 3, yaitu Anissa Madania. Selanjutnya, materi berikutnya akan dibacakan oleh Muftia Nadra. Kepada dia, disilakan. Izin untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atu. Kepada Atu, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu ada jenis produk. Yang pertama itu ada produk barang, produk yang berwujud fisik dan dapat disentuh. Nah, contohnya itu ada smartphone, pakaian, makanan, dan kendaraan. Yang kedua itu ada produk jasa, produk yang tidak dapat berwujud ataupun berupa layanan atau pengalaman. Contohnya, layanan transportasi online, konsultasi pendidikan, ataupun jasa perbankan. Yang ketiga itu ada produk digital. Adapun produk yang berbasis teknologi digital, contohnya itu ada aplikasi, e-book, dan kursus online. Next, moderator. Selanjutnya itu ada tingkatan produk. Yang pertama itu ada produk inti. Manfaatnya dapat manfaat utama yang dicari itu adalah konsumen. Nah, contohnya itu konsumen membeli sepatu olahraga karena ingin kenyamanan dan perlindungan kaki. Yang kedua itu ada produk nyata, berbentuk fisik produk seperti kualitas, desain, fitur, merek, dan kemasan. Contohnya seperti sepatu dengan desain modern, bahan ringan, dan merek ternama. Yang ketiga itu ada produk tambahan, ada pelayanan tambahan yang menyertai produk, contoh seperti garansi 1 tahun, layanan purna jual, ataupun bonus membership. Next, moderator. Nah, aspek penting dalam pengelolaan produk, yang pertama itu ada kualitas produk, yang kedua inovasi dan kreativitas, yang ketiga itu ada desain dan kemasan, yang keempat itu ada strategi penerapan harga, dan yang kelima itu ada siklus hidup produk ataupun produk life cycle. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Atu atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muftia Nadra. Kepada dia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi itu mengenai aspek penting dalam pengelolaan produk. Nah, yang pertama itu ada kualitas produk, di mana produk itu harus sesuai dengan standar mutu dan kebutuhan konsumen. Nah, contohnya itu seperti restoran cepat saji menjaga konsistensi rasa dan kebersihan makanan. Kemudian ada inovasi dan kreativitas, di mana pengembangan produk
baru atau peningkatan fitur agar relevan dengan tren pasar. Nah, contohnya itu perusahaan gadget menambahkan fitur AI di dalam smartphone baru. Nah, kemudian ada desain dan kemasan, di mana kemasan berfungsi bukan hanya melindungi produk, tetapi juga menarik perhatian konsumen. Nah, seperti minuman kesehatan dengan botol transparan yang berdesain modern itu akan menekankan kesan alami. Next, moderator. Nah, selanjutnya itu ada strategi penetapan harga, di mana harga harus disesuaikan dengan segmen pasar, biaya produksi, dan nilai yang dirasakan konsumen. Nah, contohnya itu produk premium seperti Apple menetapkan harga tinggi untuk menekankan eksklusivitas. Nah, selanjutnya itu ada siklus hidup produk, di mana setiap produk itu melewati tahapan seperti introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, contohnya itu ponsel pintar tertentu laris di awal peluncuran, kemudian stabil, lalu mulai menurun seiring munculnya model baru. Nah, selanjutnya itu mengenai pasar. Jadi, pasar itu merupakan wadah interaksi antara penjual dan pembeli yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, maupun nilai. Nah, dalam konteks ini, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik, tetapi lebih luas sebagai kumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan dan daya beli tertentu. Bagi pelaku bisnis, pasar adalah sasaran utama yang menentukan arah strategi, mulai dari bagaimana produk dirancang, harga ditetapkan, hingga bagaimana promosi dan distribusi dilakukan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Izin sebelumnya teman-teman, untuk waktu Zoom-nya mungkin sebentar lagi akan habis. Nanti diingatkan kembali untuk join ke link yang sama. Dan mungkin bisa disegerakan nanti ketika waktunya habis langsung join saja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Baik, jadi untuk materi berikutnya akan dibacakan atau akan dijelaskan oleh Anissa Fitri Humairah kepada Inca, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai peran pasar dalam bisnis. Nah, yang pertama itu menjadi tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya itu menentukan kebutuhan dan selera konsumen yang menjadi dasar strategi bisnis. Peran selanjutnya itu menjadi sarana distribusi produk agar sampai ke tangan konsumen. Yang keempat itu menjadi indikator keberhasilan bisnis melalui tingkat penjualan dan penerimaan pasar. Yang kelima itu menciptakan persaingan usaha yang mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Dan yang terakhir itu menyediakan informasi pasar seperti harga, tren, dan permintaan untuk pengambilan keputusan. Next, moderator. Materi selanjutnya itu jenis-jenis pasar. Yang pertama itu ada berdasarkan wujud dan media. Ada pasar tradisional, modern, dan digital atau online. Pasar tradisional itu merupakan pasar yang bisa transaksi langsung, tawar-menawar, contohnya itu seperti pasar rakyat. Sedangkan untuk pasar modern itu lebih teratur, harganya tetap, contohnya itu seperti supermarket dan juga mall. Sedangkan pasar digital atau online itu transaksinya itu melalui internet, contohnya seperti yang kita lakukan sehari-hari ya, seperti Shopee, Tokopedia, atau ada juga namanya situs Amazon atau aplikasi. Selanjutnya itu berdasarkan luas jangkauan. Ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional atau global. Pasar lokal itu lebih terbatas di suatu daerah, sedangkan pasar nasional itu mencakup untuk suatu negara. Dan kalau misalnya pasar internasional atau global itu melibatkan lebih dari satu negara. Yang jenis-jenis pasar ketiga itu berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya.
Ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Nah, kalau untuk pasar persaingan sempurna itu adanya banyak penjual dan pembeli dan produknya itu homogen. Sedangkan pasar monopoli itu hanya ada satu penjual, contohnya PLN. Nah, kalau pasar oligopoli itu hanya beberapa penjual besar, contohnya seperti industri otomotif. Nah, terakhir itu pasar monopolistik, contohnya itu banyak penjual, produknya berbeda-beda tapi mirip, contohnya itu seperti produk makanan cepat saji. Baik, mungkin untuk segmentasi pasar akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada materi. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Inca. Kepada materi berikutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Najib. Kepada Najib, disilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian konsumen ke dalam beberapa kelompok tertentu agar bisnis ini bisa lebih tepat sasaran. Yang pertama itu demografis, yang membagi konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga produknya lebih tepat pasaran. Seperti produk mainan untuk anak-anak atau kosmetik untuk wanita. Selanjutnya itu ada pembagian psikografis, yaitu akan dibagi berdasarkan gaya hidup, nilai kelas sosial atau kepribadian. Contoh